Siap-siap 500 data penerima bansos terancam diputus oleh Kementerian Sosial. Apakah ini penyebab bantuan PKH melalui kantor pos tidak cair-cair? Guys, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Rusidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman semua yang baru kenal dengan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru, pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jadi pastikan jangan lupa di subscribe dan silakan aktifkan lonceng notifikasinya, dan silakan pastikan teman-teman sudah like video ini dan silakan tuliskan pertanyaan teman-teman semua di kolom komentar. Kita akan jawab pertanyaan di video saya selanjutnya nanti. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait 500.000 data penerima bansos terancam akan diputus atau dihapus. Nah, apakah ini penyebab penerima bantuan sosial PKH melalui PT Pos tidak cair-cair? Nanti kita akan bahas terkait itu. Namun sebelum masuk ke informasi utamanya, saya akan coba menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah ditanyakan di video saya sebelumnya. Nah, ini saya coba cari ya beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan coba jawab di video ini. Nah, yang pertama ini ada dari Ceminah. Ya, ini pertanyaannya KKS 2018 BNI aku belum cair. Tetanggaku udah pada cair semua. Sama penebalan juga udah. Periode udah April Juni apa udah nggak cair lagi. Tapi yang 400.000 cair, heran deh. Nah, oke. Jadi ini kasusnya ya, ini KKS BNI BPNT-nya belum cair ya. Ini kartu ATM BNI yang tahun 2018 diberikan, bantuan BPNT-nya tidak cair, tapi yang 400.000 penebalan ini cair. Nah, ini kenapa kok BPNT-nya belum cair? Padahal sudah di CNG itu sudah periode April Juni. Nah, ini yang pertama, ada dua kemungkinan ya teman-teman kasus ini. Yang pertama, bisa jadi memang bantuannya masih dalam proses SPM atau dalam proses pengajuan atau transfer ke rekening ya dari pihak Bank Himbara. Dan kemungkinan yang kedua, bisa jadi ini bantuannya sudah masuk dan kemungkinan bisa jadi ada yang sudah mengambil atau orang lain yang sudah mengambil. Nah, ini tentunya harus dikonfirmasi lagi atau harus dicek lagi melalui cek rekening koran yang ada di bank. Kenapa begitu? Karena yang 400.000 penebalan ini sudah cair. Nah, ini kan yang 400.000 penebalan ini untuk penerima BPNT murni, ya, penerima BPNT. Ya, baik itu PK yang menerima BPNT dan juga yang BPNT murni. Jadi kalau penebalan 400.000 cair, ya 90% itu harusnya BPNT-nya sudah cair. Nah, tetapi ini kasusnya katanya bantuan BPNT-nya yang April sampai dengan Juni itu belum cair, tapi bantuan penebalan 400.000-nya sudah cair. Nah, ini dua kemungkinan ya. Memang yang pertama, kemungkinannya memang dalam proses penyaluran atau bertahap. Yang kedua, memang bantuan tersebut sudah masuk rekening, bisa jadi ada yang ngambil atau seperti apa, sehingga mungkin ketika dicek di ATM, pas mau ngambil bantuan cek ATM, rupanya saldonya udah habis atau udah kosong. Nah, ini perlu dikonfirmasi ke pihak Bank Himbara terdekat ya, khususnya di wilayah teman-teman yang BNI ya. Silahkan cek di Bank Himbara, lapor ke Bank Mandiri atau lapor ke pendampingnya. Nanti biar bisa dicekkan apakah di SIKNG, di view DTSN-nya itu sudah salur atau sudah transaksi atau memang masih SPM. Nah, ini ya, silakan lakukan hal-hal berikut. Nah, oke, kita akan masuk ke informasi utamanya, yaitu ada sekitar 500.000 data penerima bansos yang terancam akan dihapus atau akan diputus bantuannya oleh Kementerian Sosial. Nah, ini apakah penyebab dari bantuan PKH BPNT yang melalui kantor pos itu tidak cair-cair? Nah, jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu Kementerian Sosial melalui Menteri Sosial ini menyampaikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR RI, menyampaikan beberapa progres penyaluran bantuan sosial, baik itu bantuan PKH, BPNT, bantuan penebalan, dan bantuan-bantuan lainnya. Nah, Menteri Sosial di situ menyebutkan bahwasanya berdasarkan pengecekan kolaborasi antara Kementerian Sosial dan PPATK, ya,
ini ternyata ditemukan ada kurang lebih sekitar 500.000 data penerima bantuan sosial yang terindikasi ini masuk ke dalam situs judol. Ya, ini dalam situs judi online. Nah, ini terindikasi ya. Nah, ini terbaca oleh PPATK ada berdasarkan NIK ya, berdasarkan NIK dan nomor rekening. Nah, ini tentunya masih dalam proses pengecekan oleh Kementerian Sosial apakah nanti kalau memang terbukti 500.000 data penerima bansos itu terbukti memang menggunakan bantuan sosialnya itu untuk bermain judol, maka bisa dipastikan KPM tersebut atau penerima tersebut tidak akan lagi menerima bantuan sosial. Bantuannya akan dialihkan ke KPM penerima baru, ke penerima lainnya yang lebih berhak menerimanya. Nah, siap-siap buat teman-teman yang pernah merasa ya menggunakan bantuan sosialnya untuk transaksi dengan judol. Nah, ini pasti kalau memang terbukti pasti akan diganti atau dihapus atau dicoretkan bantuannya oleh Kementerian Sosial. Nah, apakah ini menjadi penyebab bantuan PKH BPNT yang di kantor pos itu tidak cair-cair sampai hari ini? Nah, ini bisa jadi kemungkinan ya, karena Kementerian Sosial ini mengecek 500.000. Nah, 500.000-nya ini belum disampaikan apakah terdiri dari penerima PKH saja, atau terdiri dari penerima BPNT saja, atau terdiri dari penerima BPNT PKH yang di kantor pos atau yang di Bank Himbara. Saya rasa untuk 500.000 data ini semuanya ya, semua data penerima bantuan sosial baik PKH ataupun BPNT yang cairnya melalui kartu ATM, karena ini berdasarkan rekening ya, berdasarkan transaksi rekening atau transaksi kartu ATM. Nah, ini yang terbaca seperti itu. Nah, bukan yang di kantor pos. Nah, kemungkinan besar ini tidak ada hubungannya dengan lambatnya pencairan bantuan PKH melalui kantor pos, tetapi memang data yang terbaca itu oleh PPATK yaitu adalah rekening yang terhubung dengan aplikasi judol. Nah, ini siap-siap buat teman-teman yang terbukti ini pasti akan hapus data kepesertaannya. Nah, baik itu PKH, BPNT, bisa jadi nanti PBI, JKN-nya juga akan dihapus ya. Nah, jadi tidak berhubungan dengan kenapa lambannya pencairan bantuan PKH melalui kantor pos ya, karena memang pencairan bantuan PKH melalui kantor pos saat ini memang dalam proses alih ya antara pihak PT Pos ke Bank Himbara. Ada beberapa KPM yang memang dia tidak bisa disalurkan melalui Bank Himbara, sehingga memang mau tidak mau Kementerian Sosial akan menyalurkan tetap melalui kantor pos. Tetapi untuk KPM-KPM yang tertentu saja ya, bisa jadi untuk wilayah geografis yang sulit, kemudian di wilayah terpencil, kemudian NIK-nya yang bermasalah dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ya tetap nantinya akan ada penyaluran bantuan sosial PKH melalui kantor pos dan juga BPNT melalui kantor pos, tetapi hanya untuk beberapa KPM saja, ya baik lansia, kemudian wilayah geografis sulit, disabilitas, kemudian wilayah terpencil, ini kemungkinan besar masih akan disalurkan melalui kantor pos. Tapi untuk yang datanya tidak ada masalah, kemudian wilayah tidak ada bermasalah, ini akan dialihkan ke Bank Himbara. Ini nanti akan diburekolkan atau buka rekening kolektif. Jadi nanti akan bukakan rekening kolektif secara kolektif di Bank Himbara terdekat di wilayah masing-masing. Nah, seperti yang sudah terjadi di wilayah saya, ini ada data yang masuk ke dalam data burekol di wilayah dampingan saya, itu sekitar 3 orang. Ini akan dibuka rekening kolektifkan di pihak Bank Himbara, Bank Mandiri. Nah, ternyata tetapi memang setelah dilakukan pengecekan saldo rekeningnya, memang meskipun kartu ATM-nya sudah diterima, tetapi ketika dicek rekeningnya, ketika dicek ATM-nya ternyata saldonya masih kosong atau belum ada masuk ke dalam rekening. Nah, kemungkinan besar yang burekol saat ini nanti bantuannya akan masuk di tahap berikutnya, di tahap 3 ya. Jadi itu teman-teman, jadi tidak ada hubungannya antara 500.000 data penerima bansos yang terancam dihapus dengan lambatnya pencairan bantuan PKH melalui kantor pos, karena 500.000 data yang akan terancam dihapus ini adalah 500.000 data yang terhubung dengan permainan judol ya, ini berdasarkan NIK dan juga nomor rekening. Jadi mungkin itu saja informasi ini pada hari ini. Jangan lupa diklik tombol like dan juga jangan lupa di subscribe channel ini supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan pemberitaan terbaru dari channel ini.
Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya Imam Rosidin. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.